Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan aplikasi Cortex yang lagi error. Lalu ke depannya gimana? Yuk simak selengkapnya satu ini. Oke teman-teman, aplikasi Cortex ya yang akhir-akhir ini mungkin yang teman-teman pakai lagi error ya. Jadi kemarin kalau saya belum sempat membuat topik soal ini karena saya rasa juga saya tidak terlalu mau untuk memberikan stigma yang negatif gitu ya. Karena kemarin banyak yang ngomong soal hal yang negatif di lapangan. Tapi saya tidak mau mengatakan hal seperti itu karena tidak ada gunanya juga gitu ya. Tapi hari ini kenapa saya bahas aplikasi Cortex error ini karena memang itu yang terjadi gitu ya. Dan banyak, mungkin Januari kemarin, 2025 kemarin, itu memang banyak teman-teman yang trouble ya, mulai laporan SPT-nya telat, gitu ya, tidak bisa menerbitkan faktur pajak, tidak bisa submit data, dan sebagainya, akhirnya chaos di lapangan. Ya, terakhir, akhirnya diputuskan bahwa aplikasi yang dipakai bisa dua, ya, maksudnya Anda masih bisa pakai aplikasi yang lama, ya, ISPT lah, e-faktur lah, gitu ya, dan tetap boleh kalau bisa menggunakan aplikasi Cortex juga boleh. Jadi dua aplikasi yang bisa dipakai waktu saat ini ya. Tapi masih ada yang kemarin trouble gitu ya, di mana sudah terlanjur nih, telat lapor bayar pajaknya, telat lapor telat lapor submit e-faktur dan sebagainya. Nah, bersyukur teman-teman, kalau tidak salah saya baru baca peraturannya kemarin atau informasinya kemarin ya, bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan yang cukup fair ya, gimana dalam masa transisi ini yang kemarin-kemarin kalian ada yang telat bayar, telat lapor, telat buat faktur, itu akan diampuni ya. Dari diampuni dalam artian apa? Akan diberikan penghapusan sanksi ya. Karena sebenarnya kan kalau teman-teman misalnya Anda telat bayar, Anda telat lapor, itu kan ada denda yang dikenakan. Ya, tapi karena itu adalah problem dari pemerintah, dari Dirjen Pajak, maka ini diberikan pengampunan secara jabatan bahwa Anda yang mungkin kondisinya kemarin-kemarin sudah terlanjur salah, sudah terlanjur telat, itu akan dibebaskan daripada denda-denda tersebut. Ya, nah itu sudah tertuang kemarin, ada suratnya dan diberikan pemberitahuan yang jelas. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, terus kedepannya bagaimana Pak? Nah, pada dasarnya teman-teman, ini mungkin kalau teman-teman baca di berita pasti tahu lah ya, bahwa aplikasi Cortex ini menelan dana yang sangat besar ya. Mungkin kurang lebih 1,2-1,3 triliun ya, dan saya tahu juga vendor yang digunakan, salah satu vendor besar juga yang berkecimpung untuk membuat Cortex ini terjadi ya. Nah, apakah akan dilanjutkan oleh pemerintah Cortex ini ya? Saya yakinkan kepada Anda bahwa itu akan dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena dananya sudah terlanjur besar guys ya, sudah terlanjur banyak yang digelontorkan, ibaratnya sudah terlanjur tidak mungkin mundur ya. Dan kalau teman-teman belajar ya, kebetulan kan saya juga di industri ini ya, di industri perpajakan, keuangan, natain perusahaan, sistemasi bisnis ya. Nah, kita lihat teman-teman bahwa memang perpajakan Indonesia itu petugas pajaknya itu, dirjen pajaknya itu termasuk dirjen pajak yang cukup agresif. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya Cortex ini terjadi, Cortex ini dibuat itu karena pemerintah membenchmark. Benchmark itu maksudnya simpelnya apa? Pemerintah itu belajar ya, meniru, mengamati dan meniru dari negara-negara lain yang sudah berkembang, yang sudah maju, dan mereka secara perpajakannya sudah jauh lebih ketat ya. Jadi negara-negara kan juga sama, bukan hanya Indonesia saja ya. Di luar sana banyak juga kayak kita gitu ya, ke Anda mungkin, bukan kayak kita, ke Anda gitu ya mungkin ya. Mohon maaf. Yang mungkin masih mau tidak lapor pajak benar. Ya, maksudnya mereka berusaha supaya bayar pajaknya kecil, karena bagi sebagian pengusaha ya gitu, mungkin bayar pajak itu tidak menguntungkan mereka ya. Mereka cari cara supaya bayar pajaknya bisa lebih kecil. Nah, di luar sana juga sama teman-teman. Jadi bukan hanya Anda ya. Tapi kalau di negara maju, negara-negara yang sudah bagus, established gitu ya, sistemnya sudah lebih bagus, mereka akan membuat suatu alat, suatu tool, suatu sistem supaya orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang niat untuk berbuat
curang atau nggak membayar pajak, itu akan lebih dipersempit ruang geraknya, ya. Dan sudah banyak negara-negara maju yang melakukan itu dan it's work, ya. Meskipun tetap aja ada celahnya, ya. Nah, Indonesia teman-teman itu meniru hal tersebut. Jadi Indonesia melihat bahwa oke, ternyata negara maju bisa seperti itu, negara lain bisa seperti itu, maka dia akan duplikasikan. Maka muncullah Cortex ini, ya. Sebagai contoh mungkin teman-teman lihat ya, kalau mungkin gini, Anda kalau buat SPT, ya, kalau Anda buat SPT, Anda tahu ya, SPT yang kalian buat kan ada 3 macam SPT sebenarnya. Ya, kalau pribadi ini ngomongnya ya, yang pertama ada namanya SPT 1770 biasa, ya. Yang kedua ada 1770S, ya. Yang ketiga ada 1770 SS. Sebenarnya ini sudah diinjek, sudah dimasukkan di dalam ISPT Anda. Jadi kalau Anda misalnya isi SPT kan tanyain, Anda mengerjakan pekerjaan bebas atau enggak? Atau Anda sebagai profesional gajinya berapa? Kan itu ada filter awalnya. Ya, waktu filter awal diisi itu sebenarnya waktu Anda masuk ke ISPT Anda, ya, e-filing atau e-filing Anda, itu langsung formnya pakai form yang tadi 1770, 1770 SS, 1770S atau 1770 SS. Jadi kain, ya. Dan teman-teman kalau ngisi SPT saya yakin dan percaya bahwa waktu Anda ngisi SPT, apalagi yang 1770, ya, saya yakin Anda pusing, gitu ya. Anda akan pusing untuk membuat 1770 itu karena formnya banyak, isiannya banyak, kolomnya banyak, yang harus diisi yang mana, Anda mungkin bingung, ya. Jadi tidak simpel. Nah, beda kalau dengan negara maju teman-teman, bahwa apa? Kalau Anda nginput SPT, kalau Anda isi SPT itu sangat simpel, tinggal klik selesai, ya. Nah, di Cortex teman-teman tuh harapan seperti itu. Jadi pemerintah berharap bahwa ketika Anda nanti menginput SPT itu akan very simple, sangat-sangat gampang untuk Anda bisa melaporkan kewajiban perpajakan Anda. Harapannya begitu. Ya, tapi penerapannya saya belum berani komentar ya seperti apa. Nah, Cortex ini menjadi satu jawaban bagi pemerintah dan bagi Anda seharusnya. Harapan pemerintah gitu. Mereka akan mempermudah Anda melaporkan SPT. Ya, mereka akan mudah Anda supaya Anda bisa bayar pajak, karena kan pendapatan negara sebagian besar dari pajak. Ya, maka malah saya ngomong hampir sebagian besar ya. Mungkin 80% lebih dari perpajakan. Nah, kembali tadi teman-teman, yang terjadi adalah mau tidak mau Cortex ini akan dilakukan. Ya, jadi jangan berharap bahwa Cortex nggak mungkin dilakukan, nggak mungkin teman, pasti akan dilakukan karena biaya besar. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu bahwa di Cortex ini apa yang akan terjadi buat Anda yang baik dan apa yang akan terjadi yang kurang, ya. Nah, pada dasarnya banyak. Cuma karena ini saya di video ya, saya akan sampaikan yang penting-penting dulu supaya Anda bisa mendapatkan poin baiknya dulu, ya, poin jelasnya dulu. Yang pertama, kalau secara baiknya buat Anda, itu tadi ya, Anda akan dipermudah untuk melaporkan pajak Anda. Jadi harapannya ke depan akan lebih simpel. Yang kedua teman-teman, secara perpajakan ini juga akan enak. Kenapa? Karena kondisinya Anda akan diberikan reminder. Ya, di Cortex itu seharusnya akan ada reminder kewajiban perpajakan apa yang Anda belum selesaikan. Ya, misalnya Anda punya tagihan tahun sekian atau bayar pajak bulan sekian belum Anda bayar. Nah, kalau sekarang Anda akan menunggu. Ya, Anda akan menunggu, gitu ya. Untuk apa? Untuk ditagih, ya, untuk disuratin. Tapi kalau besok di Cortex teman-teman, Anda langsung lihat dengan otomatis bahwa Cortex itu langsung tahu, oh saya belum bayar tagihan sekian, ya. Apa kewajiban yang belum Anda selesaikan, itu langsung kelihatan. Jadi very simple dan akhirnya akan membuat Anda lebih gampang untuk menyelesaikan, gitu ya. Nah, terus teman-teman, ketika Anda sudah ketahuan, oke, ternyata saya itu tahu nih belum bayar, ya. Apalagi kira-kira. Nah, ini juga ada hal yang baik. Seperti apa? Seperti misalnya Anda ini dapat kasus, ya. Anda banding, tahu banding ya? Mungkin teman-teman ada kasus di perpajakan, ada misalnya Anda lagi SP2TK, ya.
Anda dapat surat tagihan, terus Anda tidak terima, Anda mau banding gitu ya. Banding nggak terima, Anda gugatan, misalnya gitu ya. Nah itu ada prosesnya. Ya, Anda PK, peninjauan kembali dan sebagainya. Nah itu teman-teman, di dalam konteks Anda, itu akan langsung kelihatan bahwa Anda dalam status apa. Dan itu akan mempermudah pengontrolan. Oh harusnya sudah selesai nih, harusnya tapi belum dapat hasil. Nah Anda bisa ngobrol. Pak, kok belum dapat nih hasilnya? Bu, kok belum dapat hasilnya nih? Nah, ini Anda punya gambaran yang lebih jelas. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini juga akan menguntungkan Anda juga. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di luar sana, masih ada beberapa oknum, ya, petugas ya, polisi saya sampaikan, yang berbuat nakal. Gitu ya. Berbuat nakalnya gimana? Berbuat nakalnya ketika mereka di lapangan, sebenarnya ada beberapa oknum yang masih berani minta uang ke WB. Ya, ini saya ngomong secara apa adanya. Ya, kalau teman-teman petugas pajak mendengar juga semoga bisa sadar ya. Nah, mereka masih melakukan hal tersebut karena apa? Tidak ada kontrol yang jelas. Ya, benar salahnya yang menentukan mereka, gitu ya, sebagai AR. Ya. Tapi kita sebagai tidak ada kontrol di atas yang kelihatan jelas. Nah, nanti teman-teman dengan Cortex harusnya ini akan memperkecil kemungkinan tersebut. Jadi Anda sebagai wajib pajak semestinya Anda akan dimudahkan untuk atau akan lebih dilindungi dengan adanya Cortex ini. Ya. Karena mereka yang melakukan akan lebih termonitor dari pusatnya. Ya, jadi ini mestinya cukup baik sih menurut saya terkait dengan Cortex ini cukup baik ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. So yang saya sampaikan bahwa coba kita pandang Cortex ini sebagai alat bantu yang positif. Ya meskipun tidak ada sisi negatifnya juga ya. Tapi kita lihat dulu bahwa ini ada alat bantu yang positif. Nah sekarang tinggal kitanya harus ngapain. Supaya Anda tidak menjadi problem di kemudian hari untuk Anda sendiri. Ya, buat teman-teman yang pengen belajar pajak dengan lebih lengkap ya, kebetulan kita ada satu webinar yang kita adakan secara online. Jadi Anda dari manapun bisa belajar ya. Webinar ini jujur sangat murah sekali ya. Kita bukan berarti kita itu pengen mendapatkan keuntungan dari Anda, tapi kita pernah kasih yang free, tapi juga tidak bermanfaat. Malah menurut saya kalau dikasih free tidak dihargain gitu ya, kurang dihargain. Malah kita harus kasih harga yang murah ya, yang ada komitmen tertentu untuk Anda benar-benar mau belajar. Ya silakan teman-teman kalau misalnya mau belajar, kita akan ada webinar di bulan ini juga ya. Anda tinggal lihat linknya di deskripsi ya. Dan di sana teman-teman akan banyak belajar bagaimana sih Anda menata perpajakan Anda dengan lebih baik ya. Dan silakan kalau mau bergabung langsung aja klik linknya di bawah, join ya untuk bisa belajar banyak terkait dengan perpajakan untuk usaha Anda. Sekian teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat ya dan menambahkan value positif untuk Anda. Apabila mungkin Anda masih ada pertanyaan, silakan Anda komen di bawah ya. Atau mungkin kalau Anda misalnya mau bertanya juga di Instagram, silakan Anda boleh DM. Kita juga akan jawab di Instagram saya @istiarta_official. Terus buat teman-teman yang merasa video ini baik, silakan Anda like, subscribe ya, dan juga share ke teman-teman Anda supaya bisa memberikan manfaat positif juga buat teman-teman yang lain ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini terus semangat ya, terus sehat, terus diberkati dan terus berbahagia ya. Bye bye.